Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, karena kita sedang dilanda virus COVID-19, jadi untuk adik-adik jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika keluar rumah, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan jika habis dari keluar rumah. Nah, ada yang udah kenal belum? Kakak siapa? Bahas. Iya. Nah, nama kakak Fairuz Hasna Safinatun Najah, bisa dipanggil Kak Hasna atau Mbak Hasna boleh. Nah, di sini kakak ditugaskan sama dosen kakak untuk melakukan penelitian. Nah, untuk memenuhi penelitiannya yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran kepada adik-adik kelas 4. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Isti dipimpin doanya. Mari teman-teman sambil mulai berdoa dulu. Berdoa sih. Nah, sebelum belajar, kakak absen terlebih dahulu ya. Isti, Nazwa, Bian, Nunis, iya hadir semua ya. Nah, sebelum belajar supaya kita lebih semangat lagi, kakak di sini mau ngasih tahu tepukan supaya kita tetap semangat. Kayak gini contohnya. Semangat. Kayak gitu ya. Ulangnya. 1, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Semangat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan siswa mampu memahami konsep pecahan senilai dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menentukan pecahan senilai dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menemukan pecahan-pecahan yang senilai dengan pecahan lain dengan tepat. Yang keempat, diharapkan siswa mampu menghitung pecahan senilai dengan tepat. Sebelum ke materi pecahan senilai, di sini kakak akan memberikan soal pretest untuk adik-adik. Nah, kerjakan di buku masing-masing ya. Kemudian ini untuk Yunus. Dikerjakan sekarang, dikerjakan dulu. Dikerjakan dulu ya. Digambar. Boleh digambar, boleh enggak? Boleh langsung dijawab. Langsung jawab boleh. Langsung jawab boleh. Boleh. Setelah kalian mengerjakan soal pretest, di sini kakak akan menjelaskan tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Nah, pecahan itu terdiri dari 2 angka. Di sini kakak akan memberikan contoh, ada 2 lingkaran. Nah, di lingkaran yang pertama, kakak akan membagi menjadi 2 bagian, dan di lingkaran yang kedua, kakak akan membagi menjadi 4 bagian. Nah, di lingkaran yang pertama, kakak akan mengarsir 1 bagian, dan di lingkaran kedua, kakak akan mengarsir 2 bagian. Nah, pecahan itu kan terdiri dari pembilang dan penyebut.
Nah, di sini pembilangnya itu yang diarsir. Nah, di lingkaran yang pertama yang diarsir berapa? 1. Berarti pembilangnya 1. Nah, kalau penyebut itu jumlah dari bagian yang ada dalam satu lingkaran. Nah, di lingkaran yang pertama kan terbagi menjadi 2. Jadi penyebutnya 2. Nah, kalau di lingkaran yang kedua yang diarsir ada berapa? 2. Nah, penyebutnya itu adalah keseluruhannya. Jadi berapa? 4. Penyebutnya 4 ya. Nah, bentuk yang diarsir dari lingkaran pertama dan lingkaran kedua sama atau berbeda bentuknya? Sama. Artinya pecahan pecahan dari 2 lingkaran ini disebut pecahan senilai. Nah, dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Benar nggak ada yang mau ditanyain? Nah, di sini kakak mempunyai media pembelajaran yaitu puzzle pecahan. Media ini dibuat supaya untuk membantu adik-adik dalam menentukan dan menghitung pecahan senilai. Nah, di media puzzle pecahan ini kakak membuat 3 persegi. Nah, persegi ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama kakak membagi menjadi 2 bagian, dan yang kedua ada 4 bagian, dan yang terakhir ada 8 bagian. Nah, untuk menentukan pecahan senilai sendiri ada 2 cara, yaitu dengan menggunakan gambar dan menggunakan perkalian atau pembagian. Nah, untuk menggunakan puzzle pecahan ini sama aja dengan penjelasan yang sebelumnya, yaitu melalui gambar. Dua bagian ini disebut dengan penyebut ya, keseluruhan bagian yang terpotong. Nah, jadi kakak contohin. Jika di sini tertera 1 bagian, berarti tandanya ini adalah 1/2. Nah, kalau misalkan kakak ambil di sini menjadi 2/4 karena ini terdiri dari 4 bagian ya. Dan kalau kakak ambil 4 bagian, nah ini menjadi 4/8. Nah, bagian yang tertempel ini sama nggak bentuknya? Potongannya. Nah, ini disebut dengan pecahan senilai. Jadi pecahan senilai itu kalau misalkan melalui gambar atau media seperti ini, kalau misalkan sama bentuknya yang diarsir atau yang tertempel, berarti disebut dengan pecahan senilai. Jadi pecahan 1/2 sama 2/4 dan 4/8 merupakan pecahan senilai. Begitu. Media ini juga bisa digunakan ketika ada contoh penjumlahan atau pengurangan. Misalkan kakak pakai yang 4 ya. Jadi kalau misalkan ada soal 2/4 ditambah 1/4, jadinya berapa? 3/4. Iya, 1, 2, 3. Jadi yang 3 ini yaitu pembilang. 4 itu karena keseluruhannya ada 4. Ngerti gak? Nah, kayak gitu ya adik-adik. Nah, kalau misalkan kita pakai yang 8, misalkan pengurangan, ini kan keseluruhannya 8/8 ya, atau 1. Nah, misalkan di sini adanya 6/8 dikurang 2/8, berarti kita ambil ya 2. Nah, sisanya berapa? 4. 4/8 keseluruhan. Kayak gitu. Jadi media ini diharapkan dapat membantu adik-adik untuk menghitung dan menentukan pecahan senilai. Selain menggunakan media gambar untuk menentukan pecahan senilai sendiri, yaitu bisa menggunakan perkalian atau pembagian.
Nah, di sini kakak kan kasih contoh. Nah, jika ada pecahan 1/2. Nah, misalkan kita pakai yang perkalian dulu ya. Kayak gini, perkalian. Pakai perkalian. Nah, kalau misalkan atas mau nyoba angka berapa dulu? 2, 3, 4, 5, 6. 2 dulu ya, dari yang terkecil. Nah, jadi pembilang dikali 2 dan penyebut juga dikali 2. Nah, 1 dikali 2 sama dengan 2. Per 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sama nggak sama yang tadi digambar? Kalau misalkan tadi ini 1/2 dan ini 2/4, sama kan? Ya gitu. Nah, kalau misalkan kita kali lagi 2/4 ini, kita kali lagi dengan angka yang sama, yaitu dikali 2. Dikali 2. Jadi berapa? 2 dikali 2? 4. Per 4 dikali 2? 8. Nah, sama nggak sama yang tadi kita contohin sebelumnya? Sama kan? Nah, itu disebut pecahan senilai. Kayak gitu. Bisa juga dengan pembagian. Kalau pembagian kayak gini. Misalkan dari awalnya 4/8. Kita bagi. Jadi kalau misalkan atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2. Nah, 4 dibagi 2 berapa? 2. Kalau 8 dibagi 2? 4. Nah, kayak gitu. Jadi 4/8 sama dengan 2/4. Jadi mereka adalah pecahan senilai. Gitu ya adik-adik. Nah, kakak akan kasih contoh lain. Kalau misalkan di sini ada tadi kan udah 1/2 ya dari tadi, berarti kita contohin 1/4 deh. 1/4. Nah, untuk mencari yang senilai 1/4 ini, misalkan ada 5 nih, kakak mau bikin 5. Nah, untuk mencari 1/4 ini gimana? Bisa dikalikan, bisa menggunakan gambar tadi. Ya udah, kita coba pakai yang dikalikan ya. 1/4 dikali berapa dulu? Dikali berapa? 2. Dikali 2 ya. Dikali 2. Atas dikali 2 berarti bawah juga dikali 2. Nah, 1 dikali 2 berapa? 2. 4 dikali 2? 8. Ya, jadi ini 2/8. Di sini 2/8. Gitu. Nah, seterusnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini udah dikalikan 2, ini juga dikalikan 2. Kayak gitu. Misalkan berarti berapa? Ini dikali 2 lagi. Dikali 2 berapa? 2 dikali 2 berapa? 4. 4 ya, kita tulis di sini. Dan 8 kali 2? 16. Jadi jawabannya 4/16. Dan seterusnya. Seperti itu ya adik-adik. Nah, setelah kita mempelajari materi pecahan ini, kakak akan memberikan soal post test yang tadi. Nah, kalian boleh kerjain soal yang tadi. Soalnya sama kayak yang tadi, di buku tulis aja. Iya, soal yang tadi. Kita ulang lagi. Sekian materi yang dapat kakak sampaikan.
kakak akan memberikan sedikit kesimpulan pada adik-adik ya. Nah, untuk menentukan pecahan senilai tadi terdapat dua cara, yaitu menentukan dengan gambar dan menggunakan perkalian atau pembagian. Kalau menggunakan gambar, jika gambar yang diarsir bentuknya sama, itu tandanya pecahan, bisa disebut pecahan senilai. Kalau menggunakan perkalian atau pembagian, jika penyebut dan pembilang dikalikan atau dibagi dengan angka yang sama, nah itu juga hasilnya akan disebut dengan pecahan senilai. Nah, kakak akan memberikan sedikit motivasi untuk adik-adik, yaitu pengetahuan adalah kekuatan yang tidak mengenal batas. Jadi untuk adik-adik jangan bosan-bosan untuk belajar, jangan bermalas-malasan untuk belajar karena perjalanan kalian masih panjang. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika banyak kekurangan itu datang dari kakak, dan kalau kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Isti untuk memimpin doanya. Mari teman-teman sesudah belajar mari kita berdoa. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.